Oleh karena di luar hujan, saya membuat kontennya di dalam rumah saja. Kita bicara-bicara saja tentang bagaimana dahulu orang tua kita pergi ke luar negeri. Keluar negerinya pada waktu itu ya, yang utama itu pergi haji. Pergi haji itu di tahun 50 masih pakai kapal laut dan tidak mudah perjalanannya, 3 bulan. Kakek nenek saya tahun 50 pergi haji. Itu 3 bulan. Pulang-pulang itu nenek saya kurus banget. Karena kita bukan turunan nenek moyang orang pelaut ya, kita turunan petani barangkali. Jadi dia kurus sampai di akhir hayat dia tetap kurus, susah gemuk kembali. Nah, itu tahun 50 ya. Kemudian berlanjut itu di tahun 60 kita sudah ada, mertua saya itu kepala urusan haji. Pada waktu itu belum departemen ya, belum dirjen, belum, baru kepala urusan haji. Namanya Syafyuddin ya, Mursyid Syafyuddin, dia yang membeli kapal laut dari Jerman. Kapal lautnya kalau nggak salah satunya Ligarjati dan satunya lagi Ampobas atau apa, pokoknya 2 ya, 2 kapal laut untuk kita pergi haji. Tapi kemudian agak kurang efisien barangkali, kita menyewa kapal terbang dari Jepang. Itu kira-kira di tahun berikutnya ya, mungkin tahun 62 barangkali, bukan tahun 65. Tahun 62 kita sudah pakai kapal terbang ke hajinya. Dan dulu kakek saya 3 bulan saya ceritakan, tapi kalau ini pakai kapal terbang itu kita ambil aja 40 hari. Semua peserta haji itu akan di-konsinyering di salah satu gedung. Waktu itu kita belum punya gedung khusus, kita nyewa gedung At-Tahiriyah. Gedung At-Tahiriyah itu calon-calon jemaah haji dari seluruh Jawa ya, kalau nggak salah Jawa, sebab tante saya itu dari Bandung, dari mana, semua kumpul di At-Tahiriyah. Di situ dia berikan pengarahan, diberikan uang saku, kemudian koper-kopernya diatur di situ di kapal urusan haji. Sesudah dari situ kita ada pondok gede, asrama haji. Asrama haji itu kira-kira tahunnya tahun 88, 80 baru ada asrama haji. Jadi kita dikonsinyering di asrama haji. Tapi tetap dalam tempo pulang pergi 40 hari. Ya. Nggak salah 40 hari itu, oleh karena apa? Sekian ribu orang diberangkatkan serentak, yang berangkat ya, nanti selesai urusan ibadah haji, pulangnya begitu lagi, sedikit-sedikit dipulangkan. Nah itu memakan waktu 40 hari. Jadi bukan berarti ibadah haji itu 40 hari total. Sebetulnya ibadah haji yang real tengah-tengah itu paling juga seminggu ya, paling pol seminggu. Tetapi ya itu seminggu itu udah dipepet banget ya. Kalau mau lengkap mungkin 2 minggu. Tapi sisanya adalah pengiriman dan pemulangan orang-orang itu. Pada tahun 89 itu kita sudah pakai kapal terbang bus. Jadi ada di atas, ada di bawah, bertingkat. Itu tahun 89. Kapal terbangnya sudah tidak 1 lantai aja, sudah 2 lantai. Kalau nggak salah namanya ada pakai bus-bus gitu kok. Bus gitu. Nah itu
tendanya pun di sana masih tenda tahun 89 ya, tendanya masih sederhana sekali. Kalau saya mau bilang menyedihkan ya menyedihkan, sangat sederhana tendanya. Kemudian semua serba massal ya, serba massal. Di Arafahnya itu serba massal. Tidak ada toilet yang permanen ya, semua serba masalah. Tapi ya begitulah susah senangnya di sana. Baik pada zaman itu 89 belum ada hotel ya, ada tapi untuk orang yang VIP ya, yang haji plus ya, kita sebut haji plus karena dia di hotel. Kemudian kalau kita di pondokan namanya, kita di pondokan masih. Jadi ada orang-orang penduduk sana yang membuat apartemen gitu ya, bertingkat, tapi sederhana lah, tidak seperti hotel. Kalau hotel kan ada selimut segala diberikan ya. Kita satu kamar itu laki perempuan kira-kira ada 10 orang bahkan lebih waktu itu ya. Jadi kita permisah kita dengan yang lain tuh pakai koper aja pisahnya. Dipisahin pakai koper itu tahun 89, dipisahin pakai koper. Terowongan Mina baru satu ya, satu terowongan, belum dua, baru satu terowongan. Jadi itulah ketika tahun 90 ada banyak yang meninggal ya. Tapi pada saya 89 tidak ada, aman saja. Tapi memang sesek sih, itu harus ada 2 terowongan ya, yang pergi dan yang pulang ke jumroh ya. Jadi kemarin kita itu juga mungkin sampai sekarang tetap hanya sekian 40 hari. Kalau umroh itu pemerintah Arab Saudi pada tahun 2013 itu hanya memberikan kuota visa untuk orang Indonesia itu kalau nggak salah hanya 700.000 orang. Jadi datang 700.000, pulang 700.000. Jadi hanya ada 700.000 orang Indonesia yang umroh. Kalau nggak salah begitu, saya lupa hitungannya. Tetapi jumlahnya pun hanya ditetapkan. Jadi tidak bisa misalnya orang Indonesia tiba-tiba jadi jutaan di sana, tidak bisa. Hanya segitu, mereka yang pulang dan yang datang yang di Arab Saudi umroh hanya segitu. Kuotanya, visanya hanya ada segitu. Begitu banyaknya kita orang Indonesia yang umroh dan haji. Begitu juga dengan kuota-kuota haji juga ditentukan oleh mereka hanya segitu. Karena itu sebabnya sampai mundur-mundur belasan tahun sebetulnya kita udah bayar misalnya pun, atau kita belum bayar pun tetap harus diatur oleh karena begitu banyak peminatnya yang ingin pergi haji. Juga pergi umroh sekarang mungkin kelihatannya santai ya, masih bisa memenuhi. Padahal itu sudah diatur hanya sekian ratus ribu orang yang umroh setiap harinya, yang datang dan yang pergi. Itu yang saya dapat keterangannya dari orang sana. Kalau perkara makanan sih di sana ya, kita kita sekarang udah biasa ya makan makanan internasional, makanan sudah biasa, jadi kita tidak komplain lagi. Asalkan mesti ada nasi ya. Orang Indonesia itu mesti ada nasi. Jadi kalau dia Mekah dan Madinah sekarang semuanya sudah masuk hotel ya. Tetapi sudah masuk hotel dalam arti kata sudah servisnya sudah memuaskan. Tapi dulu tahun saya bukan hotel, pondokan namanya.
Jadi kita bawa sendiri spray dan apanya tuh. Kita bawa sendiri alat masaknya, karena bisa beli tetapi belum begitu banyak yang jual makanan Indonesia atau begitu. Jadi tapi pergi ke umroh dan pergi ke haji itu tidak pernah surut, tidak pernah kapok, terus bertambah dan peminatnya terus bertambah. Kemudian berapapun biayanya semuanya oke-oke saja. Sebab kalau biaya plane itu sudah umum ya, sekian sudah umum. Hanya kurs Indonesia kepada dolar itu yang agak naik turun. Kalau kursnya itu kurs kita itu kalau di sana itu biayanya memang segitu aja. Pemerintah Arab Saudi tidak menaikkan biaya, tidak menaikkan harga kapal terbang. Kurs kita yang berat. Kurs Indonesia ini udah ada 15.000, sekarang udah naik lagi mau 16.000 ya. Itu yang membuat harga jadi kayak amazing. Tapi kalau misalnya kurs itu, saya dulu tahun 89 saya pergi 5 juta. Padahal biaya dengan yang sekarang itu, pergi haji sekian puluh juta, 50 juta, sama aja biayanya, hanya kursnya. Saya tahun 89 itu 5 juta. Anak saya kemarin itu ke haji itu 50 juta. Di Arab Saudi itu sama aja. Kita dapat 1.400 real uang saku. Anak saya juga dapat 1.400 real uang saku. Dan 1.400 real itu kita bisa bawa oleh-oleh, kita bisa makan cukup. Jadi yang berat itu kursnya. Ya, kursnya itu tergantung kursnya dolar. Kalau dia naik turun tergantung kursnya dolar. Tapi ya berapapun ya, orang Indonesia ini sudah tidak berhitung. asal aja ada uangnya, ya mereka bayar. Tidak mengeluh, tidak, ya itulah orang Indonesia, tidak mengeluh. Mau berapa juga dia, asal saja ada kuota, asal ada visa yang dia udah pegang, kapal terbang yang sudah dipegang. Di sana itu orang-orang itu pada tidak juga selalu di hotel, mereka di bawah jembatan di mana mereka tiduran. Kelihatannya seperti yang jorok ya, di bawah jembatan mereka tiduran. Tetapi karena mereka tidak mau terlena dengan kamar tidur yang nyaman, karena kalau udah kamar tidur nyaman, mereka lupa bangun, lupa. Jadi udah mereka geletakan aja, tunggu maghrib, tunggu isya, di situ aja. Misalnya subuh, duha, terus ditunggu aja situ aja. Misalnya tahajud ya, tahajud subuh, mereka tunggu aja situ, tiduran aja situ. Nggak kembali ke hotel, nggak kembali ke penginapan. Ya, sebetulnya cerita haji itu banyak dan semua punya cerita tersendiri, semua pengalaman spiritual yang luar biasa. Sekian saja pertemuan saya tentang haji. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.